Pak Bima, Mbak Riana, saya diundang sama Ibu Indah. Kamu ngapain datang ke sini? saya kesini karena mau berbicara dengan Om Arya, Tante. Kamu yakin mau ketemu sama suami saya? Situasi di rumah ini sedang nggak baik-baik aja. Sejak kemarin Pamela kabur buat nemuin kamu. Kemarin baru aja kejadian yang menarik antara Bima. Aku harus cari tahu lebih dalam soal ini. Adegan sebelumnya peran Aryana itu diundang oleh Bu Indah di rumah untuk diminta bantuan, yaitu bantuan mempersiapkan acara arisan yang akan dilangsungkan. Sebaliknya Aryana nampak bersedia hadir di rumah Bu Indah untuk membantu. Karena dibalik bantuan ternyata ada rencana terselubung Aryana demi bisa mencari tahu kelemahan atau mencari informasi tentang Pamela atau Karenina. Kehadiran Aryana di rumah Bu Indah bukan suatu kebetulan ya, melainkan karena Aryana itu butuh informasi tambahan untuk menghancurkan Bima dan Pamela lewat jalan akrab sama Bu Indah dalam kehidupan dan kesehariannya. Episode selanjutnya di suasana pagi hari, Aryana sudah tiba di rumah Bu Indah sekaligus membantu menata rapi ruangan yang akan digunakan untuk acara. Sebaliknya sikap Bu Indah nampak baik dan suka sama karakter Aryana. Karena dibalik itu semua Bu Indah juga ingin membantu Karenina supaya bisa dekat dengan Aryana demi bisa mendapatkan perusahaan Vistara Keluarga. Pucuk dicinta ulang pun tiba di saat Aryana membantu Bu Indah menata semua hingga rapi dalam ruangan. Di saat itu pula hadir Bima dengan muka bengong dan kelihatan sedih masalah Pamela. Hingga Bima pun dibuat kaget ketika masuk ke dalam rumah. Ternyata ada Aryana bersama Bu Indah. Hingga suasana cerita menjadi tegang dengan disertai backsound horor sebagai ciri khas suasana mencekam. Sebab dibalik itu semua Aryana akan tahu kelemahan Bima dan Pamela yang bermasalah dan akan dihancurkan sampai pada endingnya gagal menikah. Dan tentunya kelemahan Bima akan dimanfaatkan Aryana demi ambisi dendam karena sakit hati pasca dulu dihianati dan diselingkuhin. Adegan selanjutnya ketika pertemuan sudah terjadi, maka Bima mulai penasaran dengan adanya Aryana di rumah Pak Arya, hingga sempat bertanya untuk memastikan. Sebaliknya Aryana akan beralasan hadir di rumah Pak Arya atas permintaan Bu Indah yang mengundangnya. Hingga pada endingnya Bu Indah akan memotong pembicaraan Aryana dan Bima dengan nada suara kesel. Sebab Bima hadir di saat yang tidak tepat, yaitu di saat dirinya sedang sibuk sekaligus di rumah sedang bermasalah. Hingga Bu Indah pun sempat bertanya untuk apa Bima datang ke rumahnya. Sebaliknya Bima menjawab dengan mengatakan kalau kehadirannya ke rumah adalah untuk menemui Pak Arya. Entah apa tujuan Bima menemui Pak Arya, namun sepertinya Bima ingin menyelesaikan masalah Pamela yang kemarin sempat dilabrak dan dimarahin papanya ketika berada di rumahnya. Bima berniat meluruskan salah paham dan salah sangka Pak Arya setelah sebelumnya kembali sehat pasca mengalami sakit demam. Seperti yang kita tahu, Bima kembali sehat ya dan semangat karena mendapatkan harapan palsu alias PHP untuk bisa kerjasama dengan perusahaan Aryana, yaitu diundang di acara grand opening perusahaan baru Ricewell. Jadi Bima terkesan percaya diri hingga bersemangat untuk bisa menyelesaikan masalah bersama Pamela dan Pak Arya dengan harapan dan tujuan kalau dirinya bisa mendapatkan restu menikah. Tanpa Bima sadari kalau perusahaan yaitu perusahaan ikonik tidak akan bisa kerjasama dengan perusahaan milik Aryana. Sebab Bima hanya dipermainkan saja oleh Aryana supaya bangkrut dalam masalah karir pekerjaan sekaligus bangkrut dalam asmara. Dan ujungnya Bima dan Pamela akan menderita karena sulit dan tidak bisa bersatu, yaitu bersamaan adanya perusahaan hancur dan gagal kerjasama dengan perusahaan Aryana dan juga Davin, dan akibatnya adalah Pak Arya tidak akan bisa merestuinya. Selanjutnya setelah Bima pergi dan gagal menemui Pak Arya, maka Aryana akan memancing Bu Indah supaya bercerita masalah yang dihadapi Bima, Pamela dan Pak Arya saat ini. Sebaliknya Bu Indah akan bercerita semua karena merasa kalau Aryana wanita baik, tanpa Bu Indah sadari kalau informasi yang dia berikan kepada Aryana tentang hubungan Pamela dan Bima akan digunakan untuk menghancurkan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Aryana tidak akan pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan ikonik. Bima hanya di PHP masalah kerjasama. Sebaliknya Bima sudah meminta teman kantornya untuk menjadi yang terbaik di dalam acara grand opening Ricewell milik Aryana, dengan harapan supaya Aryana itu tertarik dengan perusahaan mereka. Bima nampak yakin, percaya diri hingga tidak sabar untuk menjadi tamu undangan di acara grand opening Ricewell. Kunci mobil hilang, sekarang pakai acara pinjam. Bu Karen, Bu, saya boleh pinjam payungnya sebentar?
Firza? Jadi inget suami saya. Tadi Bapak keren banget waktu selamatin Trinya. Adegan berikutnya Karenina nampak kesel sendiri, emosi dan marah ketika berjalan di trotoar jalan raya. Hal itu karena Karenina kehilangan kunci mobil saat kemarin bertemu dengan tempat temannya di restoran. Perjalanan Karenina makin berat dan sulit ketika hujan sedang turun deras. Acara bersamaan ada Firza yang sedang berteduh di sebuah halte tempat Karenina sedang berjalan. Nah, dari situlah Firza membantu Karenina untuk diajak berteduh bersama dengan membawa payung sebagai penyelamatnya. Bahkan Firza terkesan melindungi ketika nyaris saja Karenina itu kecipratan air genangan jalan karena ada mobil yang lewat. Selanjutnya ada seorang ibu-ibu yang mulai meledek Firza dan menganggap kalau dirinya serta Karenina adalah pasangan suami istri yang serasi dan romantis. Nah, dari adanya adegan tersebut antara Firza dan Karenina sudah mulai diplot untuk menjalani asmara di antara mereka. Padahal dari kehidupan mereka itu bisa dibilang berlawanan. Karenina adalah penjahat yang diselidiki atas kasus masa lalu tentang Asti namun belum terungkap. Sebaliknya Firza adalah penegak hukum atau seorang petugas polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Maka dari situlah yang menarik dan lucu ya hingga seru adegan dan ceritanya. Karena Karenina akan terjebak sama Firza, alih-alih ingin menghindari hukum untuk bisa lolos dari penangkapan Firza, malah sebaliknya dirinya terjebak asmara bersama Firza tentunya. Kenapa Mas Davin jaga jarak sama aku ya? Sebenarnya kamu kenapa Mas? Aku ada salah? Kalau memang ada masalah, bilang aja. Adegan berikutnya Ariana makin kangen, makin sedih hingga ingat dengan kejadian saat Davin sedang berteriak memanggil namanya dengan keras, yaitu ketika dirinya nyaris ketabrak mobil kemarin, ya kan? Dari rasa kangen yang dialami Ariana bukan kebetulan, namun karena Davin terkesan menghilang untuk menghindari atas kejadian waktu itu. Hingga Ariana pun mulai curhat saat bersama Nadine di sebuah ruangan kantor. Ariana nampak makin penasaran dan bingung hingga sempat berpikir serta bergumam dalam hati dengan mengatakan, kenapa Mas Davin jaga jarak sama aku ya? Kata Ariana bertanya-tanya dalam hati hingga sempat berpikir untuk mencari cara supaya bisa bertemu dengan Davin nantinya. Hingga solusi yang didapatkan Ariana adalah menghubungi lewat HP dengan mengirimkan pesan chatting pertanyaan. Sebenarnya kamu kenapa Mas? Aku ada salah dan kalau memang ada masalah bilang saja, kata Ariana dalam pesan chatting yang dikirim. Nah, dari situlah Ariana mulai dapat balasan kalau Davin itu baik-baik saja dan tidak ada masalah. Hal itu karena Davin masih menyimpan rahasia masa lalu dan trauma yang dirasakan di masa sekarang. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan cerita Wajah Cinta yang lain SCTV hari ini. Terima kasih.